Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu al-habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad al-Kaf fi kitabihi at-taqriratu as-sadidatu hafizahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Fardu wudu. Fardu itu juga disebut rukun ya. Kalau disebut fardu yaitu rukun. Fardunya wudu ada 6. 4 berdasarkan Al-Quran. Jadi ada 6 semuanya, 4 disebutkan dalam Al-Quran, yaitu membasuh wajah, kedua tangan, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kaki. Nah itu 4 tadi disebutkan dalam Al-Quran. Nanti Al-Qurannya di bawah. Sedangkan 2 fardu yang lain berdasarkan hadis, yaitu niat dan tertib. Dalil semua ini adalah firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu, satu muka, dan tanganmu sampai dengan siku, dua sudah, dan sapulah kepalamu, tiga sudah, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Sebagaimana ungkapan penyusun as-saffatu az-zubar. Fardunya wudu adalah niat, dan basuhlah wajahmu, dan basuhlah kedua tangan beserta siku, beserta kedua siku, dan mengusap sebagian kepala, kemudian basuh dan ratakanlah kedua kakimu beserta kedua mata kaki, lalu terakhir tertib. Paham ya? Penjelasan fardu wudu. Pertama niat. Bentuk niat wudu adalah niat menghilangkan hadas, niat wudu atau niat bersuci
untuk melaksanakan sholat. Nah itu boleh niat salah satu. Contohnya, aku niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Itu yang pada umumnya seperti itu. Atau yang kedua, aku niat wudu karena Allah Ta'ala. Boleh sudah. Kalau ada niat, aku niat wudu karena Allah, selesai sudah. Atau yang ketiga, aku niat bersuci untuk melaksanakan sholat. Boleh semuanya. Paham kira-kira? Nah, niat itu dalam hati. Itu dipasang niat tadi pada saat membasuh wajah. Ambil air. Kalau nawaitul wudu'a li raf'il hadathi asghari fardadillahi ta'ala, itu bukan disebut niat, itu disebut namanya lafdzun niyah, atau orang kita nyebutnya lafaz niat. Dibaca boleh, enggak dibaca enggak apa-apa. Kalau melafazkan niat itu tidak boleh dalam WC, karena ada kalimat lillahi ta'ala. Jadi kalau dalam WC jangan seperti itu niat lafaznya. Tapi kalau di luar WC, di tempat wuduan begitu, nah boleh baca a'udzubillah dan basmalah dengan lisan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadathi lillahi fardan lillahi ta'ala. Boleh begitu. Baru ambil air. Ketika air kena wajah, nyiramnya dari mana? Dari atas, jangan begini nyiramnya, jangan, atau dari samping salah, atau kiri salah, apalagi dari bawah. Jangan bertampar juga, begitu, jangan. Tapi ambil air dari atas. Ketika air jatuh di wajah, dalam hati kita niat, aku niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Niat tadi bahasa Indonesia di dalam hati. Fahim tum? Waktu pelaksanaan niat adalah ketika pembasuhan awal bagian wajib. Apa maksudnya bagian wajib itu? Wajahmu. Karena yang dipertimbangkan dalam niat adalah bagian fardu. Kedua, membasuh wajah. Dinamakan wajah karena merupakan anggota badan yang digunakan untuk bertatap muka, yang diambil dari kata muwajahah. Nah, itu muwajahatnya bertatap-tatapan. Batas panjang wajah adalah mulai tempat tumbuhnya rambut kepala. Di mana batas rambut sini, umpama di sini. Yang wajar, di mana orang biasanya punya kepala, yang wajar tumbuh rambutnya di sini, di sini. Ya, nah, ujung sini. Nah, ujung rambut sini. Ini dari wajah sini, namanya batas wajah. Yang wajar. Lain kalau seandainya orangnya sudah longor, tahu longor? Rontok rambutnya. Di sini enggak ada rambut, di sini baru rambut. Apakah di sini wajah? Apakah ini disebut wajah? Tidak. Kenapa? Karena sudah rontok. Ini masuk ke kepala. Walaupun di sini enggak ada lagi rambutnya karena sudah longor, kata orang Banjar longor. Ya, wajarnya di sini. Atau ada orang punya rambut sampai ke wajah sini, sampai ke muka. Siapa yang punya rambut sampai ke muka? Sampai di sini rambutnya, di dahi. Ini rambut dahi ini apakah masuk rambut? Oh enggak. Ini masuk wajah. Walaupun dia punya rambut sampai ke sini rambutnya. Bukan berarti wajah ini sini wajah, di sini kepala. Enggak. Yang wajarnya saja di mana tumbuh rambut tadi. Fahim tum?
Jadi dari sini ya, batas atas di kepala hingga batas akhir. Kedua janggut. Nah, janggut sini. Janggut. Nah, sini. Ya. Sini. Nanti kalau habis lebarkan. Nyapunya sampai ke leher. Sedangkan lebarnya adalah di antara kedua telinga. Nah, jadi telinga ini, di telinga nih ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i, telinga ini tidak masuk areal wajah dan juga tidak masuk areal kepala. Jadi telinga ini tersendiri. Sebagian ulama mazhab yang lain mengatakan telinga ini masuk areal wajah. Banyak kalau orang membasuh wajah wajib membasuh telinga. Itu karena sebagian ulama ada yang mengatakan demikian. Sebagian ulama mengatakan telinga ini masuk areal kepala. Jadi ketika dia menyapu kepala, kenakan juga telinga. Nah, jadi ada 3 pendapat di situ tentang masalah telinga. Mazhab kita Syafi'i, telinga ini tersendiri, bukan masuk wajah, bukan masuk kepala. Mazhab yang lain itu telinga masuk wajah. Pendapat yang ketiga, telinga masuk kepala. Nah, karena ini ada beda pendapat, maka Al-Imam Syafi'i menganjurkan kalau kita membasuh wajah, maka kita juga membasuh telinga. Jadi kalau membasuh wajah segitu, telinga juga dimasukkan. Ketika mengusap kepala, telinga juga dimasukkan. Mengusap kepala semuanya. Biasakan wudu itu kalau kepala semuanya, jangan cik. Terutama perempuan, cik. Jangan, usap saja semuanya. Telinga juga dikenakan. Makanya nanti kalau berwudu, anggota wudu atau anggota badan yang paling banyak kena air wudu itu adalah telinga. Paham kira-kira? Hukum membasuh bulu di wajah. Wajib membasuh seluruh bulu yang tumbuh di wajah, luar dalam. Artinya sampai ke dalam-dalam tuh bulu. Ya, mas nih alis. Kayak punya abuya, alis abuya tebal, sampai ke dalam basah ini. Nah, sampai ke dalam kulitnya. Kulit wajah ini, kulit di bawah alis. Ada orang punya kumisnya panjang, pasakela. Nah, digulung-gulung kumisnya. Itu wajib basah sampai ke dalam kulit nih, bibir ini di bawah kulit kumis. Nah, wajib dulu kecuali jenggot dan jambang. Godek. Bahasa apa godek? Jawa. Ini jenggot ke sini, ini jenggot namanya. Nih yang di sini nih. Paham enggak? Nih, jenggot sini, nih. Yang di dagu ini nah, dagu yang makan dagu ini jenggot namanya, tumbuh di sini nih. Nah, ini jenggot. Yang di bawah sini bukan jenggot nih. Nih yang kecil ini bukan jenggot, tapi jenggot itu di sini. Nah, jenggot. Paham ya? Sini. Jambang sini. Nah, jambang tuh. Nah, ini jambang. Ini jambang tuh lurus gini. Nah, beda lagi di sini ada yang orang bulu sampai ke sini muka. Pernah lihat ya? Oh, ada lagi yang begini kumisnya, nah begini. Ya, ada lagi yang di sini tebal nih kayak buaya, ini ada jenggot kecilnya. Ya, tapi yang terkecuali jenggot ini satu di sini jenggot, satu daerah sini sama jambang kanan kiri. Adapun yang di sini ini tidak termasuk jambang. Kecuali jenggot dan jambang yang tebal. Nah, jadi kalau jenggotnya panjang, kayak sarang wanyi, tahu sarang wanyi? Sarang tawon. Itu enggak wajib basah sampai ke dalam
kulit ini nggak wajib. Ya, kalau tebel banget, kalau dia tipis kayak punya Abu yang tipis saja, maka wajib sampai ke dalam kulit. Nah, cuma nanti kalau orang yang punya jenggot tebal, memang tidak wajib sampai air ke dalam kulit di bawah jenggot ini. Tapi nanti disunahkan kalau dia berwudu, habis basuh wajah 3 kali, dia ngambil air di telapak tangannya lalu dia ginikan. Nah, ambil lagi air 3 kali. Nah, ginikan. Ambil lagi, nanti baru diginikan. Nanti kamu kalau sekolah di Hadramaut banyak tuh ngelihat orang jenggot tebal. Apalagi di Mekah, banyaknya orang jenggot tebal. Ya. Berapa batasannya tebal tipis nanti di bawah, nanti akan datang kita bahas. Cuman Abu ya kasih bocoran, standarnya jenggot tebal dan tipis itu adalah kalau seandainya kita bermuwajahah kurang lebih 1,5 meter, ya 1,5 meter, umpama Abu ya di sini, orang bicara di sini, teman bicara. Kalau seandainya umpama kita melihat di belakang jenggot itu ada kelihatan kulit jenggotnya, kulit sini ada kelihatan, kulit muka di bawah jenggot. Nah, seperti Abu ini kan kelihatan ya. Maka ini masuk kategori tipis. Tapi kalau seandainya kita lihat dari jarak 1,5 meter, tidak kelihatan sama sekali punya kulit wajah ini karena tertutup dengan jambang dan jenggot, maka itu masuk kategori jenggot dan jambang yang tebal. Maka tidak wajib sampai air ke dalam bawah jenggot, bawah jambang. Tapi sunnah hukumnya. Makanya nanti kalau sudah 3 kali wajah baru diginikan. Nah, setelah itu baru diginikan. Hanya wajib membasuh bagian luarnya saja. Tidak bagian dalamnya. Namun sunnah untuk nyelai keduanya dari arah bawah dengan tangan kanan. Nah, jadi setelah 3 kali basuh wajah baru ambil lagi basahin tangan kanan lalu gini. Nah, 3 kali. Setelah itu baru ya. Wallahu a'lam. Sambung lagi ya. Sore nanti kitab Ta'limul Muta'allim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.